Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana nih keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kalau kita lihat bersama-sama nih teman-teman ya dari kinerja sektor cryptocurrency kali ini, terutama dari market cap. Ya, market cap kalau kita lihat bersama-sama masih stabil gitu ya kan untuk di area 2,7 triliun. Nah, sedangkan kalau kita lihat untuk VAR Energy Index juga masih stabil ya di kisaran area 27 teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya untuk kinerja Bitcoin sendiri, kalau kita lihat malam hari ini berada di area 84.700-an dan untuk harga tertinggi Bitcoin itu berada di area 85 ribuan ya. Semoga malam hari ini Bitcoin bisa menunjukkan taringnya kembali gitu teman-teman ya. Dan kalau kita lihat untuk beberapa altcoin lainnya teman-teman mengalami kenaikan seperti Cardano dengan recover 0,22%, Dogecoin 1% ya, terus di sini ada Solana 2%, XRP 0,5%. Jadi malam hari ini udah mulai ada sedikit recover lah dari sektor altcoin ya. Terus kalau kita lihat teman-teman ya untuk kinerja daripada sektor meme coin, di sini bisa kita lihat seperti Shiba, Trump, Dogecoin, PP, Monk ya ini juga mengalami recover. Nah, contohnya kayak Dogecoin dengan 1,51%, Shiba 2,2%, PP 0,6%, Trump ini kembali lagi ada sedikit recover sekitar 0,2%, Bonk, Floki ini rata-rata malam hari ini daripada sektor meme coin teman-teman itu mengalami kenaikan. Ya recover lah seperti itu ya. Penat nih dengan 20% lumayan mantap jiwa ya. Yang punya penat atau yang akumulasi penat ya silakan taking profit mubarak teman-teman ya dengan 11%. Dalam seminggu terakhir itu 80%-an mubarak ini ada potensi buat mengalami recover kembali kalau dia memenangkan voting yang dikeluarkan oleh Binance gitu ya. Karena mubarak masuk dalam watchlist untuk voting teman-teman dan 9 atau 6 altcoin lainnya ya seperti brokoli dan beberapa yang lainnya. Jadi kalau kita lihat malam hari ini mayoritas teman-teman ya dari sektor meme juga mengalami recover. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya untuk altcoin season pertama itu di tahun 2018 ya kalau kita lihat dari siklusnya ini itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya kan. Nah, terus kalau kita lihat circle-nya itu 4 tahun teman-teman ya di mana halving Bitcoin itu terjadi pada tahun 2020 dan puncak tertingginya terjadi di tahun 2021. Circle 4 tahun kemudian teman-teman ya yang seharusnya dipicu dengan alt season itu terjadi tahun 2025, apakah akan ada perubahan? Tahun 2026 akan mengalami rally besar-besaran. Kita lihat saja nanti teman-teman dan semoga saja circle ini ya terjadi di tahun 2025. Harapannya seperti itu. Semoga tahun 2025 ini kenaikan seperti tahun 2021, 2018 bisa terulang kembali di tahun 2025 ini. Ya syukur-syukur tahun 2026 masih meneruskan kenaikannya ya. Walaupun kalau kita lihat di situ udah masuk dalam kategori zona bear market. Nah, berikutnya dari salah satu analis teman-teman memprediksikan bahwasanya Cardano ini bisa mengalami kenaikan sebesar 12 kali lipat. Di mana kenaikan 12 kali lipat ini teman-teman ya itu bisa membawa price atau persentase harga daripada Cardano itu sampai di area 6,6 dolar. Mantap jiwa ya. Untuk all time high daripada Cardano itu berada di area 3,2 dolar teman-teman ya. Semisal dia mengalami kenaikan sampai di kepala 6,6 dolar berarti ini sekitar 2 kali lipat dari harga tertingginya sebelumnya di area 3,2 dolar dan semoga ini bisa terjadi di tahun ini. Amin. Dan berikutnya teman-teman ya di mana ada salah satu analis juga mengungkapkan bahwasanya alasan daripada Cardano itu bisa naik hingga 10 dolar itu bukan hal yang gila. Jadi bisa kita ambil benang merahnya di sini bahwasanya Cardano untuk mencapai di area 10 dolar itu possible gitu teman-teman ya. Oke. Bisakah ya kan bisikan tentang harga Cardano di mana hingga 10 dolar telah memulai
cemoohan dari anggota komunitas. Tetapi seorang analis telah mengumumkan alasan ini dibalik keyakinan terhadap dorongan tersebut. Ingat ya, ini kasusnya itu sama kayak waktu XRP belum menunjukkan sedikit taringnya dulu ya. XRP dulu waktu harganya di bawah $1 sama aja ya, dicemooh banyak orang lah ya, katanya stable coin gitu kan, udah nggak bisa naik lagi, XRP udah mati ya, paling harganya di situ-situ aja, nggak bakal bisa naik. Tapi ternyata XRP menunjukkan kekuatannya nih, dia bisa melampaui di ranah $3 kembali meskipun belum melampaui di ATH lamanya. Tapi setidaknya XRP udah menunjukkan ya bahwasanya ini loh, kita bisa bangkit gitu. Dan apakah Cardano akan mengikuti jejak daripada XRP? Kita lihat saja teman-teman ya. Beberapa teori menyebutkan harga Cardano akan mencapai di area $10, tetapi para kritikus menganggap proyeksi tersebut tidak masuk akal. Namun seorang analis mata uang kripto telah mengambil tantangan untuk merasionalkan atau merasionalisasi klaim Cardano yang mencapai di area $10. Jadi di sini analis mata uang kripto dan Gambardella telah menegaskan kembali klaimnya bahwa Cardano itu akan mencapai di area $10 dalam siklus ini ya, berarti di tahun ini ya teman-teman ya. Menurut analis, Gambardella berhasil membungkam rentekan kritik yang dilontarkan terhadap para optimis Cardano yang mendukung aset tersebut mencapai di area $10. Jadi Gambardella ini memulai analisisnya dengan dasar-dasar utama Cardano dengan menyebutkan kecepatan desentralisasi, ya kan, stabilitas dan standar keamanan. Ia menunjukkan pada Bitcoin DeFi yang akan datang dan potensi membuka peluang senilai $2 triliun untuk Cardano. Cardano Large Wallet baru-baru ini yang dilengkapi dengan fungsionalitas multi rantai khusus untuk blockchain-nya Bitcoin menggarisbawahi hal tersebut. Analis tersebut mengalihkan pandangannya ke akhir pengantar kuantitatif yang akan segera terjadi dan dimulai pelonggaran kuantitatif oleh Federal Reserve serta potensi terhadap mata uang kripto. Menurut Gambardella, langkah tersebut menandakan katalisator bullish utama bagi Cardano mengingat peningkatan likuiditas yang membanjiri market nantinya. Jadi Gambardella memerlukan argumen dengan dimasukkannya Cardano dalam digital asset Scott Pill sebagai bukti bahwasanya harga Cardano naik menjadi $10. Nah, saat ini kan Cardano itu berada di kepala $0,7, jauh dari proyeksi di area $10 ya kan. Gambardella berpendapat bahwa harga Cardano dapat mencapai $10 mengingat hal positif. Kapitalisasi pasar sebesar 10 sampai 350 miliar kedengarannya gila bagi banyak orang. Saya mengerti ya kan, kata Gambardella. Namun saya tidak akan mengabaikan kemungkinan itu hanya karena kedengarannya gila. Oke, jadi gini teman-teman ya. Cardano itu bisa mengalami pumping yang cukup signifikan. Satu, dipicu dengan kenaikan daripada seluruh altcoin ya. Atau dalam tanda kutip adalah kenaikan secara overallnya altcoin, terutama dari Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, dan banyak altcoin lainnya mengalami kenaikan. Nah, setelah Bitcoin mungkin mengalami kenaikan nih, atau syukur-syukur Bitcoin bisa ke area $150.000, maka market cap daripada Bitcoin itu kan akan membengkak juga ya. Market cap Bitcoin akan membengkak juga. Terus kalau terlarinya ke alt session gitu kan, otomatis teman-teman ya, market cap daripada Ethereum, terus XRP dan sebagainya itu juga akan membengkak. Begitu pula dengan market cap si Cardano pasti akan membengkak. Makanya di sini analis positif nih bahwasanya Cardano bisa melampaui di area $10 dengan katalis-katalis yang cukup masuk di akal lah ya. Tapi semisal Cardano ini nggak bisa ke $10, setidaknya Cardano bisa kembali ke area ATH lamanya teman-teman, atau di area $5 lah. Itu udah lebih dari cukup sebenarnya. Dan semoga saja tahun ini para holder Cardano bisa menemukan titik harga tertinggi baru untuk Cardano, di mana disitulah waktunya kita senyum. Cuman harus tetap disclaimer ya, namanya prediksi itu bisa terjadi bisa enggak. Yang penting setidaknya walaupun hanya 5 Cardano, 10 Cardano,
Cardano setidaknya kita punya. Semisal kita punya 10 Cardano nih, harga Cardano bisa melampaui ALTH lamanya ya, syukur-syukur di area 5 dolar. Berarti nanti kita akan memiliki sekitar 50 dolar. Kalau kita memiliki 10 Cardano ya harganya bisa ke area 10 dolar, ya otomatis kita memiliki 100 dolar. Setidaknya kita bukan hanya jadi penonton saat orang lain taking profit nantinya. Gitu aja ya, tetap semangat dan salam cuan.